kita di alam kemajuan reformasi, bergandeng tangan orang membangun semangat Kalimantan Timur. Anugerah alam melimpah ruah, budaya serta tradisi nan adil, undang-undang dasar Pancasila landasan hidup kita. Berbangsa, bangsa dan budaya, rukun damai sentosa, membangun Kalimantan Timur kita. Luhur rahayu, bangkitkan niat bakti langkah nyata di lingkungan indah sekitar kita. Hijaulah alam dan hiduplah kita semua, Kalimantan sejahtera. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sehat TVRI di rumah. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila yang akan memandu Ruang Kesehatan kali ini, dan pastinya kita akan membahas sejumlah topik-topik kesehatan tertentu yang akan kita kemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini relate banget nih sama kondisi keadaan Kota Samarinda akhir-akhir ini yang banyak pembangunan sehingga tertutup dengan banyak debu dan meningkatnya polusi udara. Untuk itu tema kita kali ini kita akan bahas terkait lindungi paru dari polusi udara, dan pastinya saya sudah mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Kita sambut Dr. Aryo Dirgantara Putra, spesialis paru. Halo dokter. Halo Sila. Panggilannya dokter Aryo, dok? Ya. Oke, dokter Aryo apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke dok, sepakat nggak dok dengan statement saya bahwa memang kondisi Samarinda kali ini lagi banyak banget nih polusi udara, dok? Sepakat? Dan memang ada dampaknya dok ya terhadap Betul. kesehatan paru pada umumnya? Ya. Oke dok, tema kita tepat ya dok ya untuk Ya. bahas kali ini terkait lindungi paru dari polusi udara. Ya. Untuk pertanyaan pembuka dulu dok, Cila spill dikit nih, sebetulnya definisi dari polusi udara sendiri itu apa sih dok? Ya, jadi kenapa tadi sebelum ke sana ya, kenapa saya sepakat? Karena tadi saya sempat cari bagaimana kondisi indeks kualitas udara di Samarinda. Ternyata kita memang masuk dalam kategori sedang, jadi yang tidak bersih-bersih banget gitu. Mungkin ada kaitannya dengan pembangunan. Betul, dong. Tadi itu ya. Polusi udara itu jadi satu kondisi di mana udara itu terdiri dari partikel padat atau gas. Nah, jadi partikel padat dan gas ini, yang padat itu kita bisa bagi menjadi PM2,5 dan PM10. Kemudian yang gasnya ada macam-macam, ada ozon, ada nitrit dioksida, kemudian sulfa dioksida, ada karbon monoksida, yang semuanya itu berdampak untuk kesehatan baik secara jangka panjang maupun jangka pendek seperti itu. Oke, siap dokter. Berarti itu tadi kandungan dari polusi udara atau udara aja dok? Polusi udara. Polusi udara. Dikatakan yang paling berbahaya itu dok yang banyak kandungan apanya dok dalam udara tersebut dok? Siap. Jadi di antara partikulat tadi itu ada yang PM2,5 tadi saya bilang sama yang 10. Nah, jadi di antara keduanya yang berbahaya justru yang 2,5 karena dia partikelnya halus sekali sehingga lebih mudah masuk
ke saluran nafas kita yang nanti jangka pendek maupun jangka panjangnya berdampak untuk kesehatan begitu. Oke dok, berarti ukurannya dok ya? Betul, dilihat dari ukurannya. Oh, kalau Cila pikir tuh polusi udara terkait misalnya kebanyakan gas nitrit oxide-nya kah atau kebanyakan apanya, ternyata dari molekul itunya dok? Itu juga, dan kandungan-kandungan gas tadi itu kalau dia memang berlebihan kita terpaparnya itu juga jelas berbahaya. Tapi kalau untuk yang partikulatnya yang lebih berbahaya yang halus, yang PM 2,5 ya. Itu oke siap dok. Jadi dok, kalau secara awam nih, dari mana aja sih dok sumber polusi udara yang paling sering kita temui di sekitar rumah atau tempat kerja aja deh dok? Oke, jadi ada yang indoor, ada yang outdoor. Kita mulai dari lingkungan yang kecil dulu, indoor. Nah, jadi yang indoor ini tanpa kita sadari, misalnya kegunaan kita sehari-hari. Misalnya zat pembersih rumah, pengharum ruangan, kemudian cat tembok, kemudian zat kimia furnitur yang kita sering gunakan di rumah, kemudian asap. Asap ini bisa dari asap rokok, misalnya ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah, kemudian juga asap dari dapur jika ventilasinya tidak begitu baik. Kemudian juga apalagi yang bisa kita temukan, ada ini debu dan jamur. Biasanya di mana? Di sofa, di karpet, seperti itu yang jarang kita bersihkan. Dan juga ada seperti yang dihasilkan oleh bahan bangunan, misalnya ada gas radon. Gas radon itu biasanya timbul di tembok-tembok, tanpa kita sadari, yaitu dalam jangka panjang sifatnya karsinogenik. Dalam kaitannya dengan paru bisa menyebabkan kanker paru ke depannya begitu. Itu yang di lingkungan kecil. Kemudian kalau yang di lingkungan luar atau outdoor, nah outdoor ini ya pasti pada saat kita berkendara kita terpapar oleh hasil bakaran yang tidak sempurna oleh kendaraan bermotor. Tadi gas-gas tadi, ada karbon monoksida, ada sulfur dioksida, sama nitrosida gitu ya. Kalau kita kan di sini Samarinda tidak ada pabrik. Nah, jadi untuk polusi udara yang diakibatkan oleh produk pabrik sepertinya tidak. Tapi kebanyakan adalah debu, asap, terutama yang berasal dari kendaraan. Dan ini juga yang tanpa kita sering sadari adalah itu bakar sampah. Nah, itu juga salah satu contoh polusi udara yang ada di outdoor. Oke dokter. Banyak ya dok ya. Banyak ternyata ya. Bahkan tadi yang di indoor sendiri Cila nggak sadar loh dok, ternyata dinding lah, inilah ada gas-gasnya yang mengandung zat-zat yang beresiko polusi udara dok. Ya. Waduh, ini perlu diperhatikan lagi. Apalagi tadi kayak di sofa sama di karpet dok ya. Betul. Itu juga bisa menjadi salah satu yang akan ujungnya masuk dihirup ke paru dok ya. Betul. Waduh, ini perlu diperhatikan lagi nih pada ibu-ibu rumah tangga di rumah ya. Oke dok. Kemudian dok, tadi dokter Arya udah jelasin polusi udara yang indoor maupun outdoor. Sebenarnya dok, kalau yang di dalam rumah tadi seperti asap dapur atau rokok itu sama nggak sih dok bahayanya dengan tadi yang dokter bilang bahan bakar, gas bahan bakar tadi yang di jalanan itu sama bahayanya apa gimana dok? Ya, jadi kalau untuk asap rokok sendiri iya, karena salah satu gas yang dihasilkan oleh pembakaran asap rokok itu adalah karbon monoksida. Sama seperti yang tadi saya awal disebutkan bahwa salah satunya adalah gas karbon monoksida. Secara lebih lanjut dan jangka panjang, apabila sering terpapar oleh gas karbon monoksida tersebut, maka akan terjadi proses peradangan dan iritasi pada saluran nafas hingga ke paru-parunya. Gitu ya, jadi jangka pendeknya menimbulkan gejala, jangka panjangnya menimbulkan penyakit gitu. Kemudian kalau yang dari dapur itu juga sama ya, jadi hasil pembakaran yang tidak sempurna, kemudian paparan asap yang banyak oleh karena ventilasi yang tidak baik, lama-lama akan menyebabkan iritasi dan peradangan pada saluran nafas begitu. Oke siap dok, karena kan kalau secara physically nih dok ya, kalau asap rokok kan jelas dok ya. Kalau Cila sudah refleks menghindar gitu, tapi kan kalau macam kayak di rumah kayak gitu, kayaknya Cila gak pernah menghindar sih dok. Cila hirup-hirup aja tuh yang di dapur segala macam, tapi itu bahaya ternyata dok. Ya, bahaya jika memang tidak ada ventilasi yang baik, kemudian paparannya sering dan dalam kondisi yang banyak gitu ya. Oke dok. Jadi sebenarnya dok, kalau misalnya kemarin kita di sini sempat bahas tentang batuk pilek itu merupakan pertahanan tubuh dari kuman. Ini kalau untuk polusi nih dok, tadi Cila bilang Cila banyak aja nih hirup yang di asap-asap di dapur, itu ada mekanisme pertahanan normal nggak sih dok dari tubuh untuk menghalau itu dok? Ya benar. Jadi yang Cila tadi bilang itu benar. Jadi salah satu pertahanan tubuh kita itu kan ada yang alami, ada yang imun gitu ya. Nah batuk itu adalah pertahanan tubuh yang alami, di mana kita punya mukosiliar atau silia pada saluran
saluran nafas gitu ya. Yang mana silia-silia ini dia akan mengeluarkan lendir, maaf ya, yang menangkap partikel dari polusi udara tersebut, kemudian kita keluarkan. Nah, kita keluarkan itu dalam bentuk batuk. Nah, kalau sistem imun mempertahankan kondisi saluran nafasnya itu tadi, atau kondisi parunya adalah dengan kita punya namanya makrofag. Makrofag ini yang nantinya akan memakan benda-benda asing atau itu tadi debu macam-macam tadi yang masuk ke dalam saluran nafas kita atau paru gitu. Oke dok, berarti tapi selama Cila hirup-hirup asap di dapur nggak pernah batuk-batuk dok? Ini udah tersensitasi kali dok ya. Tapi kalau rokok, iya dok, saya langsung batuk. Kalau rokok, kalau cium-cium asap itu langsung refleks batuk. Tapi kalau yang asap di rumah nggak pernah. Oke dok, berarti sebetulnya untuk awal kita nggak perlu khawatir dok ya. Kalau misalnya menghirup-hirup seperti itu, ada mekanisme normal juga dari tubuh yang menghalaunya dok ya. Oke dok, kalau yang untuk debu-debu di jalan dok, itu kan biasanya tanpa kita sadari kita jalan tanpa masker segala macam kan kita hirup-hirup juga dok dan tidak berbentuk gitu dok. Ya. Nah itu apakah sama mekanismenya dengan yang tadi batuk seperti itu gimana dok? Ya sama, jadi mekanismenya sama. Jadi ada mukosilia, ada makrofag juga. Mungkin kita yang tidak ada gejala batuk dan tidak menimbulkan gejala sesaat saat kita terpapar oleh zat tersebut atau gas atau partikel tersebut, mungkin karena kita tidak memiliki penyakit-penyakit seperti misalnya asma. Nah kalau penderita asma terpapar dengan partikel atau gas tersebut pasti akan langsung segera bereaksi karena di sana kan dia akan menyebabkan peradangan dan iritasi pada saluran nafasnya sehingga timbul pasti ada gejala klinis yang muncul pada saat dia terpapar gitu. Oke siap dok, wah berarti harus dilihat juga dok ya. Ya alhamdulillah Cila nggak ada asma dok. Mungkin itu yang menyebabkan Cila hirup terus setiap hari di dapur nggak gejala dok ya. Oke dok, untuk dampak jangka panjang dok dan jangka pendeknya itu kita spill dikit dok sebelum nanti kita bahas lebih dalam terkait beberapa penyakit yang terkait dengan polusi udara ini. Ya. Untuk jangka panjang pastinya kan dia sifatnya adalah mengiritasi dan juga menyebabkan peradangan pada saluran nafas dan paru. Jadi lebih banyak untuk kondisi paru itu menyebabkan kondisi penyakit paru obstruktif kronis seperti itu. Kemudian lebih lanjut lagi dapat menyebabkan kanker paru. Contohnya tadi gas radon yang ada di rumah yang biasanya muncul di tembok-tembok gitu ya seperti gambaran berjamur gitu ya. Jadi kita harus lebih perhatikan kondisi rumah gitu ya. Kalau misalnya kondisi itu berjamur atau timbul seperti gas radon yang muncul di tembok gitu loh. Nah itu lambat laun jika kita terpapar maka kita beresiko untuk memiliki kondisi itu tadi kanker paru gitu. Jadi dua itu yang paling utama ya. Kemudian kalau penderita asma biasanya itu tadi datang dengan keluhan kondisi sulit untuk kita bisa kontrol gejala klinisnya oleh karena paparannya masih ada di sekitarnya pasien begitu. Oke dok, saya kurang memperhatikan sih dok, di rumah saya ada gas radon nggak ya? Cuman kalau yang dinding berlumut-lumut itu dok ya? Iya kurang lebihnya seperti itu. Oh itu menghasilkan gas ya? Gas radon. Oke siap dok, ternyata di jangka panjang bisa jadi kanker paru. Betul. Jangka pendek bisa memicu serangan dok ya, terutama pada yang asma. Betul, dok, ya? yang asma. Kalau pada orang yang biasa aja dok, kira-kira mungkin nggak timbul gejala-gejala awal dok? Maksudnya ini karena dampak polusi nih atau ini cuma karena virus biasa itu ada perbedaannya nggak sih dok? Oke, jadi kalau misalnya pada seseorang yang tidak memiliki penyakit paru sebelumnya atau penyakit pada saluran nafas sebelumnya gitu, pada saat dia terpapar, paparannya dalam jumlah yang banyak dan juga intens gitu ya, pasti akan menimbulkan gejala selama kondisi pertahanan tubuhnya itu baik dalam artian mukosilianya masih berfungsi dengan baik ya pasti dia akan menangkap lendir yang sudah menangkap benda asing tersebut. Refleksnya pasti adalah batuk untuk mengeluarkan lendir yang menangkap benda tersebut gitu. Jadi paling sederhana, paling simple adalah batuk. Refleks yang sangat fisiologis saat seseorang terpapar oleh benda asing. Maksudnya tadi itu. Iya dok, partikel-partikel yang di luar itu dok ya. Ngebedain sama batuk pilek yang biasa otomatis tanpa faktor resiko kali dok ya. Ini kalau di rumah, kalau misalnya dari keluar kena asap atau apa tiba-tiba batuk berarti memang karena si asap rokok tadi itu dok ya. Oke siap dok. Terus untuk membedakannya ini sudah bisa diwajarkan, maksudnya masih mekanisme normal sama yang harus segera dikonsultasikan ke dokter tuh batuknya yang seperti apa dok terkait polusi, dampak polusi tadi dok? Oke, baik. Jadi kalau untuk penderita
yang sudah memiliki penyakit paru atau saluran nafas ya, seperti misalnya asma atau pasien-pasien dengan PPOK atau pasien-pasien dengan bronkitis kronis. Nah, pada saat seseorang tersebut terpapar dalam jumlah yang cukup banyak dan intens gitu ya, pasti akan menimbulkan gejala. Gejalanya adalah batuk, kemudian batuk berdahak, kemudian terjadi sesak nafas atau kadang-kadang bisa menimbulkan nyeri dada. Nah, jadi kalau sudah seseorang tersebut memiliki penyakit tersebut dan ada keluhan tersebut, biasanya pasien akan langsung segera datang. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki penyakit paru atau saluran nafas sebelumnya, kemudian terpapar, dia tidak akan datang ke dokter paru sampai dia ada gejala yang cukup mengganggu. Nah, misalnya apa? Misalnya sampai terjadi kondisi tadi bronkitis yang kronis berkepanjangan, kemudian bisa terjadi didapatkan bronkitis kronis dengan infeksi sekunder, pneumonia misalnya seperti itu. Baru dia akan datang ke dokter spesialis paru. Walaupun dia juga nggak nyadar kali dok ya, karena penyebabnya adalah paparan dari polusi tadi dok. Betul. Ya. Oke siap dokter. Berarti memang sebaiknya konsultasi lebih lanjut dok ya. Kalau sudah batuk pilek nggak jelas gitu, jangan dulu disalahkan karena memang polusinya doang. Ya. Tapi kondisi tubuh juga mendukung dok ya. Ya, betul. Oke dokter. Kemudian dok, untuk pemeriksaannya, jadi pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengetahui kondisi paru jika sudah terdampak polusi atau enggak tuh gimana dok? Oke, jadi kalau misalnya kondisi parunya, jadi begini, kalau misalnya sampai menyebabkan adanya gangguan pada saluran nafas, kita bisa melakukan pemeriksaan spirometri untuk menilai kondisi faal parunya ya. Jadi kalau misalnya kondisi atau paparan ini berlangsung lama tanpa kita sadari gitu ya, bisa menyebabkan peradangan pada saluran nafas. Oke, dok. Dengan gejala klinisnya adalah sesak nafas, kemudian batuk gitu ya, yang berkepanjangan. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan spirometri untuk menilai kondisi faal parunya. Apakah memang terjadi sumbatan aliran udara pada saluran nafasnya, ataukah tidak gitu. Sehingga nanti berpengaruh pada pilihan terapi yang akan kita berikan kepada pasien. Oh, oke. Ya. Berarti pilihan pertamanya langsung disuruh spiro dok ya, buat tahu gangguan fungsi paru atau enggak. Ya. Kemudian terbayang di pikiran Cila dok, berarti kalau misalnya Cila hirup tuh partikel-partikel, dia akan menumpuk dok ya? Ya. Yang bisa salah satunya menyebabkan sumbatan? Secara tidak langsung oleh karena proses peradangan di saluran nafasnya. Oh, itu yang memicu tadi ada gejala-gejala sesak, batuk yang berkepanjangan. Oke, karena peradangan yang dipicu oleh partikel-partikel tadi dok ya. Oke siap dok. Selain spiro dok, ada lagi nggak pemeriksaan? Kayak ronsen bisa ngelihat nggak sih dok? Ronsen bisa melihat jika memang didapatkan adanya kelainan pada parenkim paru. Ya, pada saluran nafas kita bisa melihat adanya peradangan pada saluran nafas kayak bronkitis itu, ya kondisi yang kronis bisa kita lihat. Kemudian untuk fungsi paru kita melihat dari spirometri. Jadi dua modalitas ini bisa kita gunakan. Gitu. Ini terjadi pada semua usia nggak dok? Misalnya ini hanya pada dewasa atau anak-anak juga bisa beresiko terkena gangguan paru seperti ini? Oke, jadi kalau polusi udara ini tidak memandang usia. Jadi terutama pada kelompok orang-orang yang memiliki imunitas yang tidak begitu baik. Contohnya anak-anak, kemudian juga geriatri. Gitu ya, di mana pertahanan tubuhnya itu tadi tidak begitu optimal. Oke siap dok, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya ya dok ya. Saya izin jeda iklan sebentar dulu dok. Oke pemirsa Sehat TV di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Sama maju, UMKM cari jaya.
lokal tak kenal lesu, makin kuat dunia raya. Ya 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 ya, kerja keras tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya, UMKM terus berkobar. Setiap tangan punya harapan, setiap karya penuh mimpi. Produk lokal penuh keindahan, raih pasar menembus tinggi. Kerja keras tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya, UMKM terus berkobar. Ketika Anda membeli produk dari kami, Anda telah membantu keluarga dan komunitas kami. Terima kasih atas dukungannya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Aryo Dirgantara Putra, spesialis paru dalam bahasan tema Lindungin Paru dari Polusi Udara. Oke Dr. Aryo, tadi di sesi 1 kita udah bahas terkait definisi polusi udara dan lain-lain. Yang ini Cila mau nanya dok, jadi misalnya nih dok ya, Cila sering terpapar tadi dari dokter Aryo sebutkan polusi di rumah maupun di jalanan atau di luar rumah. Gejala awal sampai nanti akhir Cila harus konsultasi ke dokter itu kira-kira ditemui gejalanya apa dok biasanya dok? Ya, jadi untuk gejala jangka pendek, jadi jangka pendek sama dampak jangka pendek sama dampak jangka panjang. Jangka pendeknya tadi itu ya, batuk, sesak nafas gitu ya, ada nyeri nyeri dada mungkin bisa begitu. Kemudian jangka panjangnya itu tadi, kalau misalnya sudah terjadi kelainan yang sifatnya permanen oleh karena saluran nafasnya dan juga parunya, misalnya mengarahnya ke kanker paru nih, ya itu tadi timbul keluhannya apa? Batuk darah, kemudian penurunan berat badan, nyeri dada, seperti itu. Jadi lebih holistik lagi. Nah, kapan seseorang itu biasanya memutuskan untuk datang ke dokter paru itu pada saat dia udah punya batasan waktu nih, misalnya kayak ini udah 2 minggu, ini udah 3 minggu kok nggak ada perubahan, nah, baru datang ke dokter paru gitu. Jadi sebenarnya gejalanya itu kalau di paru ya memang sekitaran itu saja, batuk berdahak, batuk darah, sesak nafas sama nyeri dada. Cuman kadang-kadang yang membuat orang itu datang ke dokter paru ya, itu bukan karena intensitasnya semakin sering, tapi karena waktu. Jadi kok udah sekian minggu belum ada perubahan, padahal sudah minum macam-macam obat seperti itu. Ya, tapi intinya adalah sesuatu yang masuk ke dalam saluran nafas itu pasti menyebabkan keluhan tadi, batuk dan sesak nafas. 2 hal itu ya. Oke dokter, ini Cila jadi agak parno nih dok. Cila kan tidak merasa nih dok ya ada penyakit tertentu, tiba-tiba Cila batuk dalam jangka waktu yang lama karena polusi, bisa jadi dok ya salah satunya dok ya? Bisa sekali. Mending langsung periksakan ke dokter aja dok ya, kalau misalnya ragu-ragu karena polusi atau bukan, kita langsung konsultasi ke dokter paru kalau gitu dok ya? Iya. Oke dok, kalau misalnya pun sudah nih Cila datang ke dokter Aryo terkait keluhan Cila batuk, bla bla bla, itu dokter Aryo untuk menegakkan diagnosis ini benar karena polusi udara kah atau karena penyakit-penyakit lain, dokter melakukan pemeriksaan apa dok biasanya? Ya, jadi yang paling pertama prinsipnya kan selalu dari anamnesis. Oke, kita dok. gali sebanyak-banyaknya anamnesis yang bisa kita gali dari pasien, karena 80% dari sana kita bisa menentukan satu diagnosis. Ya dok. Setidaknya diagnosis banding begitu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian penunjangnya yang paling standar adalah foto ronsen jika memang batuknya udah lebih dari 2 minggu seperti itu ya. Kemudian jika memang dicurigai adanya gangguan pada saluran nafas, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan spirometri yang tadi di awal saya sebutkan ya. Tujuannya adalah untuk menilai apakah ada memang hambatan aliran udara di saluran nafas orang tersebut yang terpapar
polusi udara gitu. Nah, siapa-siapa aja yang biasanya kita lebih cenderung untuk menyarankan pemeriksaan tersebut, misalnya seseorang yang bekerja di tambang, Oke dok. tidak menggunakan APD yang standar Oke. dalam jangka waktu yang lama, nah itu kita pasti akan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan spirometri. Kemudian siapa saja orang-orang dengan perokok aktif atau memiliki pasangan yang perokok aktif. Dan merokoknya di dalam rumah, dalam satu ruangan tertutup. Dok. Tidak banyak juga pasien-pasien yang datang ke saya itu adalah penderita asma yang sulit sekali kita kontrol gejala klinis asmanya karena berada di ruang kerja yang tertutup ber-AC dan rekan kerjanya merokok. Nah, jadi gimana kita bisa melakukan intervensi gitu dengan baik dan tepat ya, kalau si pemicunya ini Dia berada di ruang berada di sekitarnya pasien. Nah, jadi ada beberapa juga yang akhirnya diberikan rekomendasi untuk pindah ruang kerja yang bebas asap rokok. Mau tidak mau, karena betul, Dok. salah satu cara yang efektifnya adalah seperti itu, menjauhkan atau menghindarkan pasien tersebut dari pemicunya. Dalam hal ini adalah polusi udara, dalam hal ini adalah asap rokok, begitu. Ya, teman. Sekarang berarti lebih mudah mindahkan teman kerja dibandingkan suruh stop berhenti merokok. Nah, jadi kesimpulannya jadi seperti itu kan? Iya benar-benar dok, karena memang beberapa kolega saya juga seperti itu dok. Gak bisa kan dok nyuruh coba berhenti dong, aku Iya. asma nih, tapi kan nggak ngaruh dok ya. Oke dok. Berarti tadi yang perlu diwaspadai penyakit terkait polusi udara ini salah satunya asma dok, Ya. bronkitis Ya. dan PPOK tadi dok Betul. ya. Ini gejalanya juga sama dok, batuk dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk gejalanya ketiganya datang dengan keluhan sesak nafas dan batuk yang lama, batuk kronis begitu ya. Nah, nanti bagaimana cara membedakan ketiganya ini? Kita dari anamnesis satu, yang pertama pasti anamnesis ya. Yang kedua dari pemeriksaan fisik, kemudian ada utamanya lagi adalah pemeriksaan spirometri. Oke, dok. Jadi itu modalitas utama kita spirometri ini untuk membedakan apakah dia asma, apakah dia PPOK gitu. Pada akhirnya setelah terpapar terus oleh karena pajanan. Nah, cuman yang menariknya di sini adalah penderita asma ya. Jadi penderita asma itu kadang-kadang datang dengan sudah lama, sudah bertahun-tahun tidak pernah kambuh. Kemudian berada dalam satu lingkungan kerja yang baru dengan paparan polusi udara yang cukup intens gitu ya. Datang lagi dengan keluhan seperti serangan pertama. Nah, jadi itu yang kita mulai gali dan mulai kita terapi dan kita evaluasi dan ternyata memang pemicunya ada di sekitarnya pasien. Jadi mau tidak mau ya pasiennya aja yang dipindahkan gitu. Kemudian kalau PPOK, nah kalau PPOK sendiri ini memang penyebab utamanya adalah itu tadi faktor resiko utamanya adalah perokok ya. Walaupun seseorang ini sudah berhenti dia merokok gitu ya, maka prosesnya itu akan terus berlanjut gitu. Nah, sehingga tidak heran pada saat pasien kita anamnesis dia mengatakan bahwa tapi kan saya sudah berhenti 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Nah, itu tadi. Iya, dok. Muncul gejalanya justru setelah itu gitu. Prosesnya akan berjalan terus gitu. Karena pada saat seseorang itu merokok akan terjadi itu tadi asap yang dibakar itu ada juga yang dihembuskan, ada juga yang akhirnya masuk ke dalam saluran nafas kita sendiri. Iya, dok, ya. Nah, seperti penjelasan di awal tadi, salah satu komponennya adalah karbon monoksida tadi gitu, yang berikutnya akan menyebabkan proses peradangan kronis gitu di saluran nafas dan juga parunya. Oke. Karena memang identiknya PPOK ini dengan perokok dok. Betul. Iya, padahal ternyata ada zat-zat asap-asap lain yang bisa memicu terjadinya PPOK juga selain rokok dok ya? Iya, ada aja gitu. Oke dok, itu tadi menarik termasuk perokok pasif. Ya, betul. Itu gimana dok caranya kok? Oke. Jadi kayak perokok pasif ya sama. Perokok pasif itu jadi pada saat seseorang membakar rokok kan ada asap yang keluar. Nah, di dalam asap itu kan ada macam-macamnya, ada radikal bebas, ada karbon monoksida, ada macam-macam tadi yang saya sebutkan itu, dan itu terhirup oleh perokok pasif. Nah, apabila itu intens dan intens gitu ya, ya sama aja seperti dia seorang perokok. Ya, betul. Jadi dia akan lama-lama akan mempengaruhi saluran nafasnya, mengiritasi, menyebabkan peradangan atau inflamasi gitu. Dalam jangka panjang ya akan menyebabkan gejala klinis dan fotoronsen yang sama seperti perokok aktif gitu. Aduh, serem banget ini, kasihan saya kalau rokok pasif nih dok ya. Ya. Dok, kalau rokok elektrik dok? Oh, oke.
Jadi pada prinsipnya di dalam rokok elektrik itu juga sama kandungannya dengan tidak sama persis, tapi ada zat karsinogeniknya, kemudian ada zat nikotinnya juga gitu, yang kesemuanya juga berpengaruh pada paru dan saluran nafas. Jadi tidak ada istilahnya rokok elektrik itu lebih aman dibandingkan rokok konvensional atau tembakau gitu. Iya, dok, betul. Oke, dokter, jika kita sudah terdiagnosis nih adanya bronkitis, asma atau PPOK akibat polusi udara tadi, dok, itu kira-kira parunya bisa pulih kembali nggak sih, dok? Oke, jadi kalau ditanya parunya bisa pulih kembali atau tidak, jawabannya tidak. Jadi kita itu bisa mengontrol gejala klinis pasien, baik pasien asma, PPOK maupun bronkitis ya. Jadi kita kontrol gejalanya dengan obat-obatan. Nah, contohnya asma deh. Asma ini kan dia kalau dia stabil dia pasti akan datang ke dokter paru setiap bulan sekali untuk kita nilai dan evaluasi dan kita lakukan penyesuaian gitu ya. Yang kita nilai apa? Yang kita nilai tadi apa namanya gejalanya, kekambuhannya, kemudian kepatuhannya gitu ya dalam dalam menggunakan obat-obat yang kita sarankan gitu. Kemudian kita nilai juga apakah ada gejala penyakit komorbid, misalnya penderita asma kan paling sering adalah dengan rinitis alergi, paling sering dengan polip nasal, sinusitis. Nah, kita harus nilai apakah itu ada atau tidak. Nanti baru kita baru kita lakukan tindakan gitu. Kalau misalnya memang didapatkan kondisi-kondisi tersebut, maka kita harus lakukan konsultasi dengan sejawat THT supaya permasalahan ini benar-benar selesai, saluran nafas atasnya selesai, tinggal kita sesuaikan dengan parunya begitu ya. Jadi intinya adalah tidak bisa kembali seperti semula. Targetnya adalah nanti penggunaan obat rutin ini akan kita evaluasi setiap 3 bulan sekali. Apakah dosisnya ini diturunkan, bertahan atau kita naikkan. Kan ada 5 tahapan anak tangga itu tadi ya. Nah, nanti kita nilai kalau misalnya memang setiap 3 bulan evaluasi tidak pernah kambuh, semuanya terkontrol dengan baik gitu ya, maka kita turunkan pelan-pelan sampai nanti targetnya adalah obat ini akan dipakai jika perlu. Nah, jika perlu berarti kan suatu saat dia bisa kambuh lagi. Artinya itu tadi saya bilang kemungkinan sembuh total itu kan tidak untuk pasien-pasien yang asma dengan alergi gitu. Kemudian PPOK juga sama ya, PPOK itu adalah penyakit yang sifatnya itu persisten dan progresif gejala klinisnya. Jadi nggak ngapa-ngapain aja udah sesek, apalagi tambah beraktivitas, pasien pasti akan tambah sesek. Nah, dengan adanya obat-obat sesuai dengan golongan yang terbaru ya, grup A, B, dan E, kita baginya berdasarkan gejala klinis dan riwayat masuk rumah sakit atau kekambuhan begitu ya. Nah, kita berikan pengobatan sesuai dengan grupnya, maka kita sama akan lakukan evaluasi setiap kunjungan sebulan sekali dan kita lakukan adjust setiap 3 bulan sekali. Jika memang dilakukan spirometri untuk menilai fungsi parunya, kita akan lakukan gitu ya, sehingga terapi nanti yang diberikan itu sesuai dengan kondisi dan target kita sebagai dokter. Nah, jadi apakah bisa dikatakan sembuh? Tidak gitu. Kalau sembuh itu tidak ada gejala sama sekali dan tidak pernah kambuh. Jadi kita hanya bisa mengontrol kondisi pasien ini dengan harapan penggunaan obatnya yang tadinya dia grup E pindah ke B, pindah ke A gitu. Jadi obat ini akan sewaktu-waktu dipakai kalau gejala klinisnya muncul saja. Bronkitis kronis begitu ya. Bronkitis kronis juga sama. Jadi orang-orang dengan bronkitis kronis ini adalah orang-orang yang rentan memiliki gejala serupa jika dia terpapar. Terpapar lagi misalnya dengan apa? Dengan debu, asap, dan mudah sekali terinfeksi oleh orang-orang yang lagi sedang tidak fit di sekitarnya gitu. Jadi mudah tertular. Jadi saya selalu sarankan kepada pasien-pasien dengan bronkitis kronis gitu ya, sebaiknya kalau misalnya memang udah begini kondisinya, kalau memang keluar rumah atau bertemu banyak orang, gunakanlah saja masker gitu. Supaya kondisi ini tidak berulang terjadi gitu. Oke, siap, dok. Nah. Berarti dok, kalau misalnya pertama kali nih si pasien datang spiro dengan dokter, misalnya dok kadarnya 85% dok ya. Itu setelah pengobatan nggak bisa naik 100% dok ya? Jadi yang diharapkan itu juga bertambah. Yang diharapkan itu bertambah, perbaikan gitu ya. Tapi apakah itu hilang? Tidak kan? Karena di situ kan sudah ada faktor yang lainnya. Kita kan hanya menilai parameternya. Parameternya itu berdasarkan spirometri. Tapi kalau misalnya kita punya
bisul, kita operasi hilang, itu berarti kan sembuh. Betul dok. Nah, kalau asma ini kan kita hanya bisa mengontrol gejalanya, menaikkan fungsi parunya, tapi kalau misalnya memang dia ada bakat alergi, nah menghilangkan alergi ini kan bagaimana tuh? Cuci darah. Dicuci, Ya, dikeluarin itu. Jadi darah-darahnya. istilah sembuh itu kan berarti tidak ada sama sekali dan tidak akan muncul kembali gitu. Oke, siap dok. Berarti memang terapinya itu targetnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan parunya dok ya? Betul, Oke, betul. oke, siap dok. Kemudian kalau untuk pembahasan terkait pencegahannya nih dok, bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan dok? Kalau di rumah aja, apakah kalau kayak tadi asap masakan gitu dok ya, pakai yang hooker di rumah itu membantu atau gimana dok? Ya, ya. Untuk yang memiliki ventilasi yang tidak cukup luas, ya itu membantu menyedot asapnya. Tapi yang diharapkan adalah memang ventilasinya baik, gitu ya, sehingga pertukaran udara juga bagus. Kemudian disarankan juga menggunakan humidifier ya, ya dengan filter supaya udara yang ada di dalam ruangan itu bersih gitu ya, terutama digunakannya jika memang ada gitu ya, digunakan di ruang kumpul keluarga dan juga di kamar masing-masing gitu, yang sekiranya kita lama berada di sana gitu. Terus lagi tidak hanya itu saja fokusnya, jika memang memiliki atau menggunakan karpet di rumah ya tadi seperti yang di awal dibersihkan rutin gitu ya, dibersihkan rutin. Nah, satu lagi, saya selalu menyarankan penderita asma untuk rutin membersihkan AC ataupun kipas angin di kamar. Walaupun sudah rutin dibersihkan, tambahannya adalah jika menyalakan AC, tidak langsung pintu ditutup. Dibiarkan saja dulu terbuka, 5 menit, 10 menit, sehingga partikel debu yang pertama kali keluar itu tidak terkurung di dalam ruangan. Gitu ya. Untuk orang yang tidak memiliki alergi tidak akan masalah. Tapi untuk orang-orang yang memiliki alergi debu, itu akan menjadi masalah jika ternyata partikel debunya banyak di dalam ruangan tersebut gitu. Kumpul jadi satu. Betul, sama kipas angin juga gitu, harus rutin dibersihkan, tidur tidak menghadap langsung mengarah ke badan. Gitu. Oke dok, kalau di rumah Cila jendela banyak dok, tapi karena ber-AC jadi nggak pernah dibuka. Jadi jarang dibuka, tapi normalnya harus dibuka dok ya. Oh, karena ya anak-anak saya sering keringatan dok kalau itu dibuka. Tapi wajib dok ya dibuka. Ya, betul. Berarti itu tidak yang tadi hooker di dapur tidak membantu, maksudnya membantu tapi sedikit aja mungkin dibandingkan dengan ventilasi buka jendela gitu. Jadi itu sebenarnya alternatif. Saat ventilasi di dapur mungkin tidak ada, di dapur mungkin dapur tertutup ya, tidak ada ventilasinya, mungkin kita bisa memanfaatkan hooker tadi. Gitu. Tapi yang diutamakan adalah bagaimana supaya sirkulasi udaranya itu baik gitu ya. Jadi alternatifnya kalau memang tidak ada jendela yang bisa dibuka atau tidak ada jendela di dapur tersebut ya pakai hooker lah. Gitu ya, biar tidak ada akumulasi daripada asap di dalam satu ruangan tertutup. Oke, siap dok. Termasuk juga tadi air purifier itu waktu COVID dulu tuh dok rame banget itu diperjualbelikan. Sekarang udah mulai ini, padahal manfaatnya besar. Padahal manfaatnya tidak hanya pada saat COVID saja gitu ya. Seberapa yakin sih kita di rumah itu udaranya bersih? Ya. Apalagi misalnya di rumah kita menggunakan karpet gitu ya. Karpet. Kemudian di dalam kamar anak misalnya terlalu banyak boneka-boneka yang menumpuk. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya kita memastikan bahwa kondisi kualitas udara di ruangan tersebut baik. Dan salah satunya dengan cara menggunakan itu tadi. Udaranya tadi itu akan difilter gitu ya, sehingga menghasilkan kualitas udara yang bagus gitu. Oke, siap dokter. Terus itu kalau yang di indoor dok, kalau outdoor dok, penggunaan masker segala macam ada rekomendasi atau gimana dok? Oke, baik. Jadi kalau di luar kita memang harus menggunakan masker, terutama pada saat kondisi kualitas udara yang tidak begitu baik. Oke dok. Ya, menggunakan masker juga tidak sembarang masker, ya, masker yang memang disarankan gitu. Masker, saya sebut boleh? Iya. Ya, masker N95, kemudian KN94 ya. Iya. Itu yang memang efektif untuk menangkal partikel debu dengan ukuran mikron yang sangat kecil gitu. Jadi tidak menggunakan masker kain. Gitu ya. Kemudian kalaupun misalnya kondisi udara lagi kualitas udaranya tidak begitu baik,
sebisa mungkin tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. di luar rumah seperti itu. Oke, siap Ya, dok. Berarti tadi penggunaan masker juga, cuman agak aneh sih dok pakai KN95 keluar siang-siang. Betul. Oke, siap dok. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Ya. di sesi berikutnya dok ya. Ya. Saya izin jeda iklan sebentar dulu dok. Siap. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kok dibakar sih? Wah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya, seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Sebuah persembahan dari Bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona Nirwana di timur Kalimantan. Oke pemirsa Sehat TV di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Aryo Dirgantara Putra, spesialis paru dalam bahasan tema Lindungi Paru dari Polusi Udara. Oke Dr. Aryo, tadi di sesi 1 sama sesi 2 kita udah panjang lebar dok bahas terkait polusi udara nih dok. Di sesi ketiga ini Cila ingin mengkonfirmasi beberapa pernyataan yang sudah Cila kumpulkan dari netizen maupun orang-orang di sekitar Cila dok. Kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dokter, ini ada properti mitos dan fakta. Untuk setiap pernyataan yang Cila sebutkan, dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta dan alasannya gitu dok. Boleh. Oke, siap dokter? Siap. Pernyataan pertama, polusi udara hanya berbahaya bagi anak dan lanjut usia. Mitos atau fakta dok? Hanya Berbahaya bagi anak dan orang lanjut usia. mitos dong. Mitos. Kenapa tuh dok alasannya dok? Siapa saja bisa siapa saja bisa mendapatkan dampak oleh polusi udara tersebut, ya, terutama orang-orang yang sudah memang memiliki penyakit paru dan saluran nafas. Memang kelompok anak-anak dan lanjut usia atau geriatri ini adalah kelompok yang rentan. Tapi dewasa muda yang lagi produktif dan resiko terpapar polusi udaranya di jalanan tinggi dan intens itu juga dapat memberikan dampak kepada kesehatannya usia produktif tersebut gitu. Oke dok, termasuk produktif yang merokok dok ya? Betul, ditambah itu. Oke sih dok, berarti itu adalah mitos. Pernyataan selanjutnya dok, menggunakan masker kain sudah cukup untuk melindungi paru dari polusi udara. Mitos atau fakta dok? Oke, mitos lagi. Ya, mitos lagi. Jadi
Seperti yang kita bahas tadi, yang lebih efektif untuk partikel yang kecil PM2,5 tadi ya, itu adalah yang N95, KN95 gitu ya. Memang walaupun sangat langka kita temukan orang-orang di luaran sana di jalan menggunakan masker tersebut. Ya, Memang ngep dok. betul. Nah, lalu bagaimana dengan masker kain? Masker kain itu tidak efektif karena partikel halus yang justru berbahaya untuk kesehatan paru dan saluran nafas itu justru tidak akan tertahan atau akan tetap lolos begitu. Nah, bagaimana dengan masker bedah ya tadi ya? Masker bedah juga sama. Masker bedah itu dia tidak efektif untuk aerosol ataupun partikel yang halus yang kecil gitu. Jadi sama, intinya seperti itu. Kalau kita membahas tentang polusi udara, partikulat halus yang membahayakan kesehatan paru dan saluran nafas, maka masker yang disarankan adalah N95 dan KN95 tadi. Wah, iya dok. Cuman setidaknya lebih baik daripada tidak bermasker ya dok ya. Iya boleh. Soalnya kalau yang kain itu saya perhatikan juga orang-orang tuh sukanya karena bisa dicuci dok. Ya. Itu tidak disarankan dok ya untuk masker medis sama yang kain-kain tadi tidak dicuci kan dok? Sekali pakai kan dok? Betul. Tapi kalau tujuan utamanya adalah untuk mencegah polusi udara, tujuannya tidak masuk. Oh, Gitu iya, ya, dok. tujuannya tidak masuk karena tetap tidak terfilter dengan baik si partikel yang halus tadi yang justru membahayakan paru dan saluran nafas. Oke dok, tapi memang yang direkomendasikan untuk mencegah polusi udara tadi yang N95 dok ya? Ya, Ya, betul. tapi itu ngapnya ampun. Betul. Tapi dokter Adi udah biasa pakai dok ya kalau lagi visit di rumah sakit dok ya. Oke dokter, pernyataan selanjutnya dok. Berada di dalam ruangan selalu aman dari dampak polusi udara, mitos atau fakta dok? Gampang ini ya. Mitos Ini lagi. sesuai Kenapa tuh, penjelasan Dok? yang tadi ya. Iya, Dok. Sesuai penjelasan tadi ternyata di lingkungan terdekat kita sendiri di dalam rumah sekalipun kita masih memiliki resiko terpapar polusi udara. Oke. Salah satunya tadi gas apa dok? Gas radon coba nanti kita cari sama-sama ya Oke, untuk dok, pembahasan Saya- selanjutnya. Iya, saya penasaran nih dengan gas radon ini. Berarti tadi mitos dok ya, takutnya merasa introvert, sering di rumah, jauh dari dampak polusi itu ternyata tetap terdampak dok ya. Ya. Oke. Pernyataan selanjutnya dok. Polusi udara hanya mempengaruhi saluran pernapasan, tidak berdampak pada organ tubuh lain. Mitos atau fakta dok? Oh mitos ya. Jadi kalau polusi udara itu ternyata tidak hanya pada saluran nafas dan paru saja, terutama pada kulit, mata, pembuluh darah. Banyak juga kasus kematian yang disebabkan oleh polusi udara, terutama pada kasus-kasus stroke. Kemudian penyakit jantung. Nah, itu karena proses tadi gas-gas tersebut bersifat inflamasi yang kemudian sifatnya kronis mempengaruhi pembuluh darah. Pembuluh darah tidak hanya pemiliknya paru saja, tapi bisa kemana-mana gitu. Jantung, otak dok ya. Ya. Intinya ya yang membawa oksigen kemana-mana ya Betul. salah satunya tugasnya paru dok ya. Betul. Oke dokter, pernyataan selanjutnya dok. Olahraga di luar ruangan tetap aman dilakukan meski kualitas udara sedang buruk. Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos, Ya. kenapa tuh dok? Jadi olahraga itu memang bagus dan salah satu cara mempertahankan kondisi fisik dan paru kita tetap sehat. Namun kalau kita olahraga di outdoor dengan kualitas udara yang buruk tanpa menggunakan pelindung atau masker, maka ya goals utama kita olahraga jadi tidak dapat karena kita terpapar dan terhirup partikel yang halus, kemudian terhirup gas-gas yang membahayakan paru dan saluran nafas. Iya, tapi agak ngeri juga dok ya kalau kita jogging atau misalnya olahraga pakai N95 dok. Pada saat COVID itu hal yang wajar. Oh iya benar dok. Tapi sekarang itu tidak agak aneh ya kayaknya. Saya 10 menit jogging pakai N95 udah ngep dok. Oh tapi kalau yang ini olahraga baik, tapi kalau dampak cuacanya sedang polusi sebaiknya tidak usah dok. Sebaiknya tidak disarankan beraktivitas di luar rumah pada saat kualitas udara lagi tidak baik. Ya. Kalau tenis indoor lebih aman dok ya? Sejujurnya engap sih. Ngep dok ya? Ngap. Oh lebih baik di outdoor tapi lihat cuacanya juga Betul. dok. Oke dokter Aryo. Pernyataan selanjutnya dok. Ya. Tanaman hias di dalam rumah dapat membantu menyaring udara dan menjaga kesehatan paru. Mitos atau fakta dok? Mitos lagi boleh ya? Ya. Jadi tanaman hias itu ada dua. Ini tanaman hias yang artifisial atau yang asli gitu ya. Nah, tapi kan tadi kita ada bahas ya bahwa ternyata yang lebih efektif itu adalah menggunakan humidifier tadi. Memang dia akan menyerap
semua partikel-partikel dari udara yang ada di ruangan tersebut, kemudian menghasilkan udara dengan kualitas yang baik gitu ya. Lalu bagaimana dengan tanaman hias? Ya, tanaman hias yang artifisial jelas tidak ada manfaatnya, satu, selain manfaat keindahannya. Yang kedua, apa ya? Rasanya tidak ya, karena tidak, kalaupun dia menghasilkan udara yang lebih baik, tetap aja kalau sekitar kita itu masih banyak barang-barang yang sekiranya menghasilkan polusi udara indoor, ya itu tidak akan ada banyak manfaatnya selama kita tidak saring gitu. Oke, siap dok. Memang beberapa tanaman hias juga kalau di rumah sakit tuh dok ya tidak disarankan sama Komite PPI dok, karena Betul. beresiko susah dibersihkan. Jadi ini malah jadi sumber debu. Betul dok. Sumber Oke. debu. Berarti ini mitos dok ya. Pernyataan selanjutnya dok, merokok di ruang terbuka tidak berpengaruh pada kualitas udara di sekitar. Mitos atau fakta dok? Aduh, mitos. Ah, kenapa tuh dok? Ya, setiap tadi hasil bakaran rokok tadi itu menghasilkan gas kan, menghasilkan gas. Semuanya banyak macam gas ya. Ada yang karsinogenik, ada yang radikal bebas, terutama karbon monoksida. Nah, itu kalau dilakukan di ruangan terbuka, walaupun ruang terbuka sekalipun, kalau misalnya hanya 1-2 orang, ya kalau misalnya semua di ruangan terbuka itu merokok, ya pasti berpengaruh. Ya, pasti berpengaruh. Jadi kabut nanti dok. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya ada area smoking di bandara misal, di ruang tertutup dengan kondisi tidak ada ventilasi. Betul, dok. Jadi dia ya gitulah. Kadang-kadang blower dok, apa tuh yang? Ya tapi kan tetap tidak efektif. Iya pasti ada juga sih dok imbas-imbasnya ke kiri dan ke kanan tidak Betul. terserap dok. Oke dok, pernyataan selanjutnya dok. Paparan polusi jangka panjang bisa menyebabkan penyakit paru kronis, mitos atau fakta dok? Oh, kronis, ya fakta. Tadi saya sebutkan ada PPOK, lebih lanjut bisa menyebabkan kanker paru, seperti itu. Berarti memang secara dampak jangka panjang dok ya? Ya, jangka panjang. Jadi jangka panjang. Nah, memang kalau jangka panjang ini kita mesti melihat lagi ya, kira-kira sebenarnya berapa sih persisnya jangka panjang ini tersebut, dan seberapa intensnya sih paparan ini terhadap pasien tersebut gitu. Iya, berarti nggak ucuk-ucuk sehari, yang kayak tadi dokter bilang merokok udah berhenti, tapi ternyata efeknya bisa beberapa tahun kemudian dok ya. Betul. Oke dok, pernyataan selanjutnya dok. Konsumsi makanan bergizi dan cukup cairan dapat membantu tubuh melawan efek polusi, mitos atau fakta dok? Oh, sebenarnya setengah-setengah. Oke, boleh dok, dua-duanya dok, alasannya kenapa dok? Oke, kayak gini, kayak fakta deh. Iya, fakta. Fakta. Jadi memang itu memiliki dampak yang baik untuk tubuh, tapi perlu diperhatikan tidak hanya itu saja ya, tidak hanya itu saja. Jadi kita mesti juga imbangi dengan olahraga yang teratur. Kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak terpapar. Jadi selain kita memang membekali diri dengan makanan yang bergizi, olahraga teratur, juga kita harus melindungi diri dengan cara apa tadi? Menggunakan masker, menghindari beraktivitas di area luar yang memang sekiranya kualitas udara lagi tidak baik gitu. Berarti dari indoor, dari dalam tubuh bisa dengan itu, dari luar tubuh kita harus hindari dari faktor-faktor paparan tadi dok ya. Oke dok, pernyataan terakhir nih dok. Jika tidak terasa sesak nafas, berarti paru masih sehat meski sering terpapar polusi udara, mitos atau fakta dok? Oh, jika tidak sesak nafas. Nah, ini bisa saya jawab mitos. Oke, ya. kenapa tuh dok? Mitos. Kenapa mitos? Karena itu tadi, walaupun tidak menimbulkan sesak nafas secara signifikan langsung saat itu juga, tapi kan proses peradangan dan iritasinya kan berlangsung. Nah, dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas yang cukup sering gitu ya, pasti akan mempengaruhi saluran nafas dan kondisi parunya di kemudian hari. Itu tadi dampak jangka panjang gitu. Oke, siap dokter Aryo. Ini sudah terbuka cakrawala perpolusian ini. Oke dokter, tidak terasa 1 jam kita sudah berbincang di acara program Ruang Kesehatan. Ini sebelum Cila tutup, Cila berikan kesempatan kepada dokter Aryo untuk memberikan closing statement dok terkait tema kita kali ini, lindungi paru dari polusi udara. Silahkan dok. Oke, jadi polusi udara itu ternyata tidak hanya ada di luaran sana, tapi juga ada di dalam rumah atau di lingkungan terdekat dari kita. Jadi kenali, kemudian kita harus tahu bagaimana dampaknya pada kesehatan kita. Nah, kemudian kita juga harus bisa
mengoptimalkan proses pencegahannya ya, bisa dari kita menjaga makanan, kemudian kita beraktivitas fisik untuk meningkatkan performance badan, kemudian juga kita harus menggunakan masker tentunya yang standarnya bagaimana, yaitu tadi yang memiliki kemampuan efektif untuk menghalau partikel halus tadi masuk ke dalam saluran nafas kita. Kemudian juga jika beraktivitas di luar rumah, tolong batasi diri jika memang kualitas udara di luar sedang tidak baik-baik saja. Seperti itu. Jika sudah timbul gejala, tolong segera berkonsultasi supaya kita bisa melakukan identifikasi dan juga memberikan terapi yang tepat. Oke, siap loh nih, mantap nih dok ya. Pernyataan terakhirnya bisa membuat para pemirsa Sehat TVRI lebih aware terhadap polusi udara di sekitarnya dok ya. Oke, jika ada pemirsa Sehat TVRI yang ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada Dr. Aryo prakteknya di mana aja dok? Oke, saya di Rumah Sakit Hermina, kemudian jadwalnya disebutin? Jadwalnya Senin sampai Kamis saya jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian Jumat Sabtu saya siang 1:30 mengikuti jadwal dari Rumah Sakit RSUD ya. Jadi memang harus beres dulu. Nah di RSUD-nya saya di Abdul Wahab Sarani Samarinda. Ya praktiknya dari Senin sampai Jumat. 24 jam ya dok? Iya benar 24 jam. Konsul. Oke Dr. Aryo, terima kasih banyak dokter atas kesempatannya kali ini. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Siap, terima kasih banyak Sila. Oke, program Ruang Kesehatan kita tidak terasa sudah 1 jam. Jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak adalah masa depan bangsa. Setiap detik pertumbuhannya sangat berharga. Namun, tahukah Anda, stunting atau gagal tumbuh menjadi masalah besar yang dapat menghambat potensi anak bangsa. Sebagai ibu hamil, peran Anda sangat penting dalam memastikan tumbuh kembang anak yang sehat. Mengkonsumsi makanan